Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kali ini saya akan mengangkat sebuah kisah yang unik, yaitu bertemakan My Mom is My Hero. Artinya ibu saya, mama saya adalah seorang pahlawan. Bagaimana kita memahami kemurahan Tuhan dalam kehidupannya. Ya, hal ini menjadi dasar inspiration behind the skill adalah ketika saya baru-baru ini seminggu yang lalu berangkat ke Jakarta naik kereta ya. Jadi saya buat suatu perjalanan saya sendiri untuk bisa melihat akan ibunda saya di Cibubur, Jakarta. Nah, ini kisah yang saya ingin bagikan kepada kita sekalian. Dan akhirnya saya merenungkan bagian firman Tuhan dalam Ibrani pasal 12 ayat pertama dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Dari ayat ini kita dapat melihat bagaimana ada 3 hal, yaitu pertama, kita punya banyak saksi. Artinya apa? Ada orang-orang di sekeliling kita yang memberikan kesaksian hidupnya yang luar biasa. Kalau dalam konteks Ibrani adalah di dalam pasal sebelumnya, pasal 11 yang dikatakan tentang begitu banyak saksi. Henok, kemudian Abraham, kemudian yang lain-lainnya, banyak sekali. Nah, bagian yang kedua bicara tentang, oke, kalau sudah seperti itu, ayo kita tinggalkan akan beban dosa yang merintangi kita. Nah, karena kita sudah tinggalkan, kita sudah bebas, lalu apa? Kita berlomba yang ketiga. Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Saya mau mengangkat frasa mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Dalam terjemahan daripada New American Standard dikatakan, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us. Jadi dikatakan tentang bagaimana kita punya banyak saksi ya. Kata witnesses itu bisa berarti saksi-saksi atau kesaksian yang ada di sekeliling kita. Dan itu dalam bentuk genetif sehingga diterjemahkan we have. Kita punya so great a cloud of witnesses. Jadi begitu banyak seperti awan ya. Begitu besar seperti awan kesaksian yang mengelilingi kita ya. Jadi itu menjadi properti yang luar biasa, saksi-saksi itu bagi kehidupan kita. Kita bisa melihat bagaimana Abraham, kesaksian hidupnya, dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Itu berani mempertaruhkan segala-galanya bagi Tuhan. Dan kita bisa melihat Henok yang hidup dengan luar biasa, bergaul dan akrab dengan semua menjadi kesaksian bagi kehidupan kita. King James menerjemahkan juga seperti ini. We also are compassed without with so great a cloud of witnesses. Ya, jadi we also, kita juga ya compasses, dikelilingi. Ya, kalau compasses ini artinya mengelilingi atau kita dikepung, atau bila perlu bukan hanya dikepung tetapi seperti kompas yang mengarahkan kita, yaitu tentang apa? Begitu besar orang-orang, begitu banyak orang-orang yang seperti awan mengelilingi kita. Ya. Jadi kita tidak kekurangan saksi-saksi hidup dalam kehidupan kita. Baik saksi hidup di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, sampai dengan saat ini pun kita mempunyai saksi-saksi yang luar biasa. Kita bisa lihat lagi dalam beberapa terjemahan. Ya, dikatakan dikatakan semua pelopor yang merintis jalan, semua veteran yang menyemangati kita. Jadi ada veteran-veteran ya, orang-orang sebelum-sebelum kita ya,
yang merintis jalan untuk apa kita lalui. Kalau The Living Bible menerjemahkan, karena kita memiliki begitu banyak orang beriman yang menyaksikan kita dari tribun penonton. Nah, orang beriman itu selalu mendorong kita, ayo maju dengan Tuhan. Ayo tinggalkan semua beban. Ayo berlomba. Ya, dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita, hidup kita ini menjadi terang bagi banyak orang, menjadi saksi, berbagi dengan sesama dan sebagainya. Dan saat ini kalau kita lihat di dalam pahlawan-pahlawan yang luar biasa yang ada di dalam Ibrani, ada Habel, Henok, Nuh, Abraham, Ishak, kemudian ada juga Yakub, kemudian kita juga melihat ada Yusuf. Dikatakan tentang Musa, tentang Yosua, tentang Rahab, tentang Gideon, kemudian tentang Barak, kemudian tentang Yefta, Simpson, kemudian tentang Samuel, kemudian tentang David, Daud, ataupun yang lain-lainnya. Tapi dalam Ibrani pasal 12 ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus. Jadi saksi-saksi itu membawa kita untuk melakukan semua hal yang tertuju kepada Kristus. Jadi kita hanya bisa dengan Kristus, dan saksi-saksi itu menunjukkannya. Ya, seperti King James menyatakan tentang looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ya, jadi lihatlah pahlawan iman yang memberikan hidupnya menjadi teladan, menyemangati kita untuk mata kita hanya tertuju kepada Yesus. Ya, dari ayat 1 dan ayat 2 kita memahami ada orang-orang di sekeliling kita. Ya, veteran-veteran bisa dikatakan, tapi ada orang-orang juga yang menjadi kesaksian dalam kehidupan kita yang luar biasa. Dan saya mau mengangkat ini, my mom is my hero. Ibu saya sendiri adalah pahlawan bagi saya. Kenapa demikian? Nah, ini seorang ibu, ya, dia bekerja, dipindahkan mengikuti suami sejak tahun 1968. Kemudian dia bekerja, tidak ingin menjadi ibu rumah tangga saja, tapi dia bekerja di Kejaksaan Negeri Sorong sampai dengan pensiun di tempat itu. Ya, ini luar biasa ibu saya, Destrin. Ya, kemudian dia memberikan sebuah tanda luar biasa, karena mama selalu bilang bahwa saya tidak bisa memberikan harta bagi kalian, tapi ilmu yang saya bisa berikan. Dan sejak papa saya meninggal tahun 1983, saya masih SMP kelas 1, itu ibu bekerja, mama ini bekerja dengan luar biasa, sehingga saya bisa lulus SMA Santo Agustinus Sorong. Kemudian saya ke Petra Kristen, Universitas Kristen Petra Surabaya. Itu saya, kemudian adik saya juga dibiayai dengan keringat mama sendiri, sehingga bisa menyelesaikan di PB Bogor di bagian perikanan, kelautan, teknik kelautan. Juga demikian adik saya menyelesaikan di Malang di ITN dengan mendapatkan juga S1-nya. Semua dikerjakan oleh seorang ibu yang sama, sehingga saya bisa katakan bahwa ibu saya itu adalah pahlawan bagi saya. Ya, ia memberikan kesaksian dan teladan hidup. Dia menjadi seorang pelayan Tuhan. Ya, sambil bekerja tetap dia melayani sebagai majelis di gereja Kristen Injili di Irian Jaya. Ya, di sebuah gereja yaitu Jemaat Immanuel Boswesen Sorong, kota Sorong. Dan dia memberikan keteladanan hidup. Dia bekerja dengan luar biasa. Dia berjuang untuk anak-anaknya. Dan dia juga menyemangati kita dengan terus berfokus kepada Tuhan. Saya ingat ketika awal mulanya khotbah pertama saya bingung ini mau bagaimana. Saya harus berkhotbah di depan anak-anak SMP dan SMA di Sorong, karena saya membentuk Persekutuan Pelajar Kristen dari kelompok PA sebelumnya. Ya, saya harus berkhotbah di SMP dan SMA di Kota Sorong keliling. Dan khotbah saya yang pertama, saya bingung bagaimana caranya. Tapi mama berikan pesan ini buku khotbahnya. Jadi mama saya itu kalau dia sudah nulis khotbahnya, dia tulis kata per kata di dalam khotbahnya. Dan saya ingat
khotbah yang saya ambil yang pertama saya berikan itu dari mama, yaitu adalah khotbah tentang Yesus membangkitkan pemuda di Nain. Ya, ketika seorang ibu janda dia mengarah untuk menguburkan anaknya, ketemu Yesus, dia berhenti dan disitulah Tuhan membangkitkannya. Dan itu menyemangati saya untuk bisa berkhotbah dan akhirnya sampai dengan saat ini. Luar biasa pengaruh mama dalam kehidupan kami. Ya. Nah, kemudian kemarin ketika saya ada di Jakarta, saya bisa melihat bagaimana kehidupan mama. Nah, ini adalah sekitar kurang lebih tahun 2008-2010 mama akhirnya sudah selesai pensiun, dia beli rumah di Bitung sendirian di sana. Akhirnya kami memanggil mama untuk sempat ke Surabaya, sempat ke Jakarta, ke tempat kami maupun ke tempatnya adik. Nah, setelah itu kurang lebih tahun 2012 mama sudah sakit dan tidak bisa berjalan. Ya, sehingga dia di tempat tidur. Tahun 2012 itu pergumulan yang luar biasa. Mama yang selalu energik, pengen mandiri, dia beli rumah sendiri di Bitung dan dia tinggal dengan rumahnya sendiri, tidak ada anak-anaknya di situ. Tapi karena mama semakin hari semakin tua, kami sempat bawa mama ke Jakarta dan tinggal dengan adik saya. Dan pada akhirnya mama sakit seperti itu. Dari orang yang begitu energik akhirnya harus berbaring di tempat tidur. Saya ingat mama sampai berkata, mama nih sudah tidak bisa apa-apa, mending dipanggil Tuhan saja. Dia sudah putus asa, karena apa? Terlalu aktifnya. Tapi ketika itu dia sudah berputus asa seperti itu. Ketika saya tahun 2013, saya kemudian ke Jakarta dan saya melihat mama sudah patah semangat seperti itu. Tetapi saya bilang, mama, saya ingin bawa mama ke Semarang, karena waktu itu saya masih melihat tentang kesembuhan ilahi yang diadakan di kota Semarang. Ya, sehingga saya bawa mama naik pesawat terbang, kita terbang ke Semarang, kita ikut ibadahnya. Ketika ikut ibadah, mama dituntut untuk bisa punya iman yang kuat dan berdiri. Dia sempat berdiri dan lepas tangan kurang lebih 1 menit. Ya, tapi setelah itu pulang kita dorong dia lagi dengan kursi roda yang sama. Dan saya pikir, aduh, Tuhan tidak menyembuhkan mama. Ya, tapi saya kaget ketika beberapa tahun 2016 kami pergi lagi, 2018 kami ke Jakarta lagi. Kami melihat sesuatu yang berubah. Mama bukan lagi seorang yang gampang menyerah dengan, aduh, aku sudah tua dan sudah tidak bisa berbuat apa, Tuhan panggil saja. Tapi dia bilang dia mau tetap hidup menyemangati anak-anaknya. Ya, jadi ketika 2018 kami sekeluarga ketemu, mama punya semangat yang luar biasa. Dan saya ingat waktu itu berarti mama tidak disembuhkan secara fisik, tapi dibangun rohaninya sampai dengan saat ini. Luar biasa. Dan ketika saya kemarin pertama kali bertemu dengan mama sudah tertidur di tempat tidur sudah sekian lama, tapi dia bercerita dengan semangat, ya, dalam kondisi yang demikian, tapi dia bercerita dengan semangat. Mama sudah umur sekitar 83 tahun nanti Januari ke depan, tetapi semangat hidupnya luar biasa, ya, sehingga kami sempat jalan-jalan, ya, ketika tanggal 1 kemarin kami jalan-jalan dengan mama ke Living Word di kota wisata Cibubur. Nah, di situ kita bisa melihat bagaimana luar biasa bangunannya, dan mama bisa makan apa aja, dan mau memilih makan kuitiau goreng pada waktu itu. Ya, kami mengangkat mama kayak pengantar pulang. Jadi sekedar refreshing setiap tanggal 1 setiap bulan harus keluar jalan-jalan kemana-mana, terserah yang mama inginkan, dan pilih makanan sesuka mama. Ya, dan itu saya melihat semangat hidup yang luar biasa yang diberikan teladannya oleh mama. Nah, ketika saya mengakhiri akan 1 minggu itu saya di tempat sana, dan saya memberikan semangat kepada mama tetap teguh, mama tetap sehat dan kuat untuk mendukung anak-anak, mendoakan anak-anak. Dan akhirnya
adik saya ingin saya merasakan bagaimana naik KRL, LRT, MRT, dan saya bisa menikmatinya di Jakarta ya waktu itu. Nah, kemudian sampailah saya di stasiun kereta api dan saya akhirnya pulang ke Surabaya. Jadi ini waktunya saya pulang sempat diabadikan oleh adik saya ya, ketika saya selesai perjalanan hari ini ya, seminggu ini. Apa yang bisa kita lihat dari sini? Saya merefleksikan suatu kekuatan iman di tengah pergumulan. Itu yang Mama berikan kepada saya, bahwa di tengah pergumulan, ketika kita sakit, ketika kita didera, di situ pergumulan iman yang luar biasa. Dan saya katakan bahwa Mama saya ini pahlawan karena dia menang melewati semuanya. Ya, dia tetap sukacita, dia tetap bersandar kepada Tuhan, bagaimana dia tetap semangat dalam menjalani akan hidup-hidup di tengah pergumulan. Ketika dalam pergumulan seperti itu, hati kita terpaut terus kepada Tuhan, kita tetap berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Nah, itulah seorang pahlawan bagi saya. Dan akhirnya saya mau katakan bahwa Mama mengucapkan salam hormat kepada penuh kasih dengan semua orang yang dia kenal. Ada orang-orang tua yang di Sorong sudah pada meninggal, tetapi anak-anaknya dan mungkin masih ada yang beberapa yang hidup. Salam kasih untuk semua yang Mama kenal di Sorong. Juga dalam pelayanan Mama selama di Sorong, juga teman-teman di tempat kerjaan, kejaksaan, atau teman-teman apapun juga yang ada di Sorong, kemudian di Bitung, kemudian ada juga saudara-saudara yang lain ya yang ada di Sorong maupun di tempat manapun. Mama sampaikan salam hormat. Dan Mama juga sampaikan mengenai bagaimana kekuatan iman harusnya kita bangun di tengah setiap pergumulan apapun yang kita hadapi. Dan itu pengalaman saya yang luar biasa yang ingin saya bagikan, melihat seorang ibunda yang menjadi hero, menjadi pahlawan iman, yang menguatkan iman, memberikan semangat kita untuk tetap teguh di dalam Tuhan. Dan saya berharap ini memberkati kita semua, mengajak kita untuk bersama-sama semakin teguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.